Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, shalom untuk teman-teman. Dan bagi Anda yang sedang berpuasa, selamat menjalani ibadah puasa. Dan ketika saya mengupload video ini sebentar lagi, ya, mungkin 1-2 jam akan buka puasa. Selamat berbuka. Dan saya akan berbicara soal ide dari Ketua Umum Pak Erick Thohir yang mengatakan pada bulan Juli yang akan datang ada pagelaran Piala Presiden. Nah, ini menarik teman-teman, karena ini berbeda di antara Piala Presiden sebelumnya, karena ini kan tercetus juga oleh Pak Erick pada 2015 ketika Mahaka mengisi kekosongan di saat FIFA menghukum Indonesia dengan sanksi saat itu, dan muncullah ide untuk membuat Piala Presiden ya di 2015, dan kemudian sampailah pada tahun kemarin 2024 di mana Arema Malang tampil sebagai juara setelah mengalahkan Borneo di babak final. Jadi kalau yang lalu itu ada 8 tim ya, 8 tim terbaik di Liga 1 itu dibuat dalam 2 grup ya, grup A dan grup B. Kemudian juara runner up maju ke babak selanjutnya untuk silang. Juara A lawan runner up B, begitu juga dengan juara B lawan runner up A. Itu yang ada di format Piala Presiden 2024. Sehingga tampillah di final Arema dan Borneo. Oke, nah ketika Pak Erick ini coba untuk memodifikasi Piala Presiden yang akan datang, saya pikir ini banyak yang menebak-nebak apa ke depan. Karena Pak Erick sudah bilang itu rencananya akan sedikit berubah dengan menyertakan peserta dari luar, di mana klub-klub ini yang akan diundang itu berisi pemain-pemain nasional kita, ya, pemain-pemain Indonesia yang berkiprah di luar negeri. Nah, ini bagusnya. Mungkin ini pertama kali ya, bahkan pertama kali menurut saya ya, ketika harus datang di mana banyak pemain-pemain kita kan. Kalau bisa dilihat ada Jai Itses bermain dengan Venezia, banyak oleh Romani, Marcelino di Oxford, ya, ada Sandy Walsh, ya, di Mikelen, yang kemudian pindah ke Yokohama Mariners, ya di Yokohama ini kan di Liga Jepang. Ya, banyak ya. Kalau ada Ivar tampil di Utrecht U21, ya, kemudian Tom Hae di Almere, kemudian Calvin Verdong di NEC Nijmegen, Mes Hilgers ada di Twente, ada Eliano Reinders di PEC Zwolle, Dean James yang sedang diurus naturalisasi dia, itu bermain di Go Ahead Eagles, ya banyak lah, termasuk Joy Pelupesi tentunya bermain di Lommel di Liga Belgia. Dan kita akan menantikan siapa yang akan diundang. Arhan juga kan kita tahu bermain di Bangkok United, ya, Pratama Arhan. Ada Asnawi juga yang bermain di Port, ya, di Thailand juga, Port FC. Jadi kita tinggal menunggu teman-teman. Tapi saya pikir yang menarik di sini, kalau paling tidak 2 tim dari luar yang diundang, sebaiknya ya, mungkin karena Pak Erick punya saham di Oxford United di divisi Championship di Inggris, paling enak kalau Oxford yang didatangkan, lebih mudah kan bagi Pak Erick ya, karena dia punya pengaruh tentunya. Dan di sana ada Ole Romani, ya, sudah baru kita ambil sumpah dan akan memperkuat timnas menuju ke Sydney, memperkuat tim asuhan Patrick Kluivert, ya, tim Indonesia. Ada juga pemain muda kita, pemain berbakat Marcelino Ferdinand, walaupun jarang dimainkan, tetapi saya pikir ini kesempatan bagi Marcelino ketika diundang ikut Piala Presiden pada bulan Juli yang akan datang. Nah, semoga Marcelino akan mendapat tempat ya, dicoba ya, tentunya oleh pelatih Gary Rowett ya, di Oxford untuk bisa bermain bersama dengan Ole. Nah, siapa tahu. Kemudian satu lagi yang menarik, kalau Jai Ises ikut bersama dengan Venezia diundang ke Indonesia. Jadi ya, satu dari Italia, satu dari Inggris. Dan syukur-syukur kalau ada dari Belanda. Dari Belanda kan tinggal pilih yang saya bilang tadi, apakah klubnya Verdong, klubnya Tom Hae, klubnya Mes Hilgers, kita akan tunggu, atau klubnya Eliano Reinders. Di sana kita akan lihat, atau klubnya Dean James. Semua punya kesempatan untuk bisa datang. Tapi paling tidak kalau 2 saja, ini Oxford dan Venezia, enak untuk kita undang ke sini. Formatnya mungkin bisa saja 8 tim lagi. Berarti kalau sudah ada 2, tinggal 6 tim terbaik di Liga 1 yang bisa ada. Kalau mau tampil dengan 2 tim yang lebih dekat, karena di ASEAN yang saya bilang tadi teman-teman, klubnya Pratama Arhan ya di Bangkok United, dan klubnya Asnawi Mangkualam di Port. Atau masih ada satu klub di Australia, ya dekatlah kalau ke Indonesia, Brisbane Roar. Di sana ada
Rafael Struijk yang memperkuat Brisbane. Bisa juga Brisbane diundang. Paling enak itu kan kalau 3, bahkan kalau 4, wah itu makin rame. Jadi 4 dari luar, 4 dari dalam. Mereka dibikin ya dengan format 2 grup A dan grup B. Kalau yang lalu kan grup A itu ya ada bermain di Sijalak Harupat, dan grup B di Wayang Dipta di Gianyar, Bali. Itu dibagi dalam 2 grup. Nah, sekarang bisa aja itu bisa dilakukan. Tapi kalau format lain yang bisa ditampilkan, ikut aja format di kejuaraan dunia antar klub. Ya. Jadi ada 2 klub, misalnya Venezia yang undang 2 saja. Biar menghemat cost juga. Venezia dan kemudian klubnya oleh Oxford ini ada di atas, menunggu di semifinal. Nah, sisanya Liga 1 aja bermain. Nah, jadi juara grup sama juara grup ya A, B ini itu langsung lolos ke semifinal. Untuk berhadapan dengan salah satu, diundi lagi siapa yang akan ketemu Venezia, siapa yang akan ketemu dengan Oxford. Semua tinggal dilihat. Ya, atau kalau ada 4 misalnya, kembali lagi ke 4 ya. Dari Jepang juga bisa. Ya. Yokohama Mariners yang bermain dengan Sandy Walsh. Ya, tentunya ya, kita akan lihat format seperti apa. Tapi menarik bagi saya yang tadi itu. Ya, karena ada 2 tim yang hebat yang tunggu saja di babak semifinal. Sehingga menunggu pertandingan di grup berlangsung, ya bisa aja ada 8 tim misalnya yang bertarung di pool A dan pool B, hanya juara grup saja. Kalau yang lalu runner up dan juara grup maju, sekarang hanya juara grup A dan B yang maju ke babak semifinal. Yaitu seperti format yang ada di kejuaraan dunia antar klub. Ya, saya pikir kita akan menantikan ini teman-teman ya. Menarik untuk Piala Presiden 2025 yang akan berlangsung pada bulan Juli. Kalau Piala Presiden sebelumnya pada 2024 itu berlangsung kalau nggak salah tanggal 19 Juli sampai tanggal 4 Agustus. Ya, di mana Arema tampil sebagai pemenang, dan Arema kok saya pikir ini langganan juga, kuat juga kalau bermain di Piala Presiden, hampir selalu mereka sukses. Tapi kali ini kita akan lihat ya tentunya siapa-siapa tim yang nantinya akan masuk di dalam format baru yang katanya akan dibikin segera. Semenarik apapun ya, saya pikir layak dan itu ide bagus yang ada di kepala Pak Erik untuk mengundang wakil atau klub-klub dari luar ya untuk bisa bermain di Piala Presiden. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.